Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa informasi. Jadi ada kaitannya dengan perjalanan umroh, ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah umroh. Jadi tadi malam itu saya mendapatkan telepon. Nah, beliau ini alhamdulillah memberikan kabar yang baik. Ya, kemarin itu katanya rumahnya sudah laku dan ada niatan ingin melaksanakan ibadah umroh. Hanya saja dalam hal ini dia menanyakan ke saya, Abah, di kampung saya itu ada yang menawar-nawarkan umroh harganya jauh dari harga yang umum. Itu bagaimana, dia minta penjelasan. Nah, untuk itu ini merupakan suatu masukan bagi Bapak dan Ibu yang ada niatan ingin melaksanakan ibadah umroh. Kemudian harapan Abah agar Bapak Ibu bisa menentukan yang sekiranya cocok, ya, cocok dengan keadaan Bapak Ibu. Kemudian juga mudah-mudahan harapan Abah jangan sampai niat baik ini betul-betul bisa terlaksana, jangan sampai ada kendala. Ya, terlebih pernah dengar mungkin Bapak Ibu ya sudah mendaftar, sudah mengeluarkan uang, ternyata tidak berangkat-berangkat. Bukan 1-2 orang Bapak Ibu yang curhat ke Abah. Ya, saya ini kapan berangkatnya? Sudah 2 tahun nunggu tidak berangkat. Uangnya sudah kemana tahu. Ada yang seperti itu, kemarin malam itu ada yang menceritakan hal seperti itu. Nah, untuk itu saya di sini bukan ingin ya menjatuhkan Biro Travel, bukan. Niat saya adalah ingin mengedukasi Bapak Ibu di dalam memilih Biro Travel yang sekiranya pertama resmi, yang keduanya ya tadi niat Bapak Ibu betul-betul bisa terlaksana melalui Biro Travel yang kira-kira Bapak Ibu cocok di situ. Itu ya. Nah, dalam hal ini karena ada pertanyaan, Abah, di kampung saya ini ada yang menawar-nawarkan harganya sangat murah. Ini kan rata-rata insya Allah ya sekitar 30 jutaan untuk saat ini. Per paket per 1 orang. Nah, sedangkan dia bilang katanya hanya 19 juta, Abah. Sudah ada 5 orang yang daftar, katanya seperti itu. Ya. Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi yang namanya harga, ya, harga paket umroh itu berbeda-beda. Dan biasanya yang masuk, ya, baik itu WA maupun komentar ke Abah, kalau Abah memberikan arahan-arahan mengenai umroh bareng dengan Abah itu yang ditanyakan harga. Itu nomor 1. Abah berapa kalau ikut bareng dengan Abah? Nah, di sini saya akan jelaskan. Harga itu tidak mengikat ke satu harga. Ingat, ya. Tiap Biro Travel itu akan mengeluarkan paket-paket pilihan. Contoh yang namanya paket pilihan. Ada yang namanya paket ekonomis. Kemudian ada yang namanya paket umroh plus. Maksudnya plus itu plus kemana umpamanya? Plus Turki, plus Masjidil Aqsa. Kemudian ada juga paket umroh 12 hari misalnya, plus Taif misalnya. Ya, itu berarti nanti pada saat Bapak Ibu berada di kota suci akan jalan-jalan ke kota Taif misalnya, seperti itu. Ya. Nah, dari sekian pilihan paket umroh itu berbedalah harganya. Itu yang pertama, seperti itu harus dipahami. Tidak sama, di sana murah, sekian-sekian. Kita lihat dulu apa yang ditawarkan itu, isinya apa. Ya, nah akan saya jelaskan. Di antara paket-paket tersebut, ya, ada beberapa perbedaan harga dan yang menyebabkan perbedaan harga diantaranya satu, ya, waktu keberangkatannya. Kenapa Abah katakan waktu keberangkatannya? Karena ada yang namanya waktu yang betul-betul memang beda dengan waktu yang lain, yang mana membuat harganya lebih mahal. Biasanya yaitu di bulan Desember. Jadi bulan Desember ini merupakan hari libur internasional. Dari mana-mana banyak orang berlibur sehingga banyak yang memilih tadi umpama liburannya itu sekalian untuk umroh. Sehingga karena permintaan begitu banyak dari seluruh negara, harga hotel-hotel di sana ya, jadi naik.
Nah, itu yang menyebabkan kenapa kalau di bulan Desember, umpama Bapak Ibu ini yang milih Desember, kok harganya mahal ya? Memang itu memang waktu yang harganya memang lagi di puncaknya dibandingkan bulan yang lain. Maksudnya bulan-bulan biasa gitu, ya. Itu waktunya. Nah, kemudian di bulan Desember ini, ya, insya Allah, ya, akhir Desember, kemudian awal Januari itu merupakan puncak musim dingin. Ada yang suka orang itu misalnya, saya senangnya musim dingin. Akhirnya pilihlah bulan Desember. Karena misalnya bulan-bulan biasa kan cukup panas. Nah, saya mah senang kalau misalnya yang dingin-dingin, ya itu pilihannya di bulan Desember, awal-awal Januari. Tuh ya. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan berbeda harga antar paket itu adalah lamanya. Perjalanan umroh ini ada yang 9 hari, ada yang 10 hari, ada yang 12 hari, bahkan ada yang lebih dari 12 hari. Rata-rata kalau yang lebih dari 12 hari itu, paket umroh yang plus ke negara-negara lain. Mampir dulu ke Turki, mampir dulu misalnya ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, umpamanya. Itu ya. Itu yang menyebabkan biayanya jelas lebih tinggi. Nah, kemudian selanjutnya, ya, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, ya, itu tergantung dari pesawatnya. Apakah pesawatnya itu langsung dari Indonesia, misalnya kita kan berangkatnya dari Indonesia, langsung dari Indonesia misalnya ke Madinah atau ke Jeddah, ataukah mampir-mampir dulu. Kalau mampir-mampir dulu, berarti harganya insya Allah biasanya lebih ringan. Nah, kalau langsung harganya ya standarnya langsung memang. Berbeda dengan yang mampir-mampir. Nah, yang mampir dan yang langsung ada plus minusnya. Kalau yang mampir-mampir dulu berarti kan contoh, kita misalnya dari Indonesia nih, dari Bandara Soekarno-Hatta misalnya menuju ke Malaysia dulu. Setelah dari Malaysia nunggu sejam 2 jam, di bandara, kemudian ganti pesawat menuju ke Madinah atau ke Jeddah. Umpama seperti itu. Nah, paket yang ini cocoknya menurut Abah itu untuk yang muda-muda. Karena yang Abah rasakan kalau mampir-mampir Bapak Ibu capek. Yang namanya di bandara Bapak Ibu jalan. Walaupun itu di dalam bandara. Jalan itu capek Bapak Ibu jauh. Yang namanya bandara itu luas. Jalan itu ya cukup melelahkan. Berarti kan tadi ini saya menyarankan kalau yang sudah sepuh-sepuh, alangkah baiknya langsung saja. Kalau yang langsung, tinggal duduk manis, tunggu sampai nyampe. Sambil tiduran, sambil baca Al-Quran. Tuh ya, ini saran. Kalau saran kan boleh kerjakan, boleh tidak. Nah, dua-duanya bagus. Bagus semua, orang niatnya ibadah, yang penting nyampe ibadah, pulang, dapat pahala mabrur. Kan itu tujuannya, sama-sama baik. Lanjut, yang ketiga, tergantung dari hotelnya. Ya, terkadang kan ada tuh yang namanya brosur-brosur, ya, umroh 12 hari. Kemudian di situ ada bintang. Hotel bintang 4, hotel bintang 5, hotel bintang 3. Itu pengaruhnya sangat besar karena beda harganya. Bintang 5 lebih mahal dari bintang 4. Bintang 4 lebih mahal dari bintang 3. Kelebihannya apa? Kelebihannya bisa saja jaraknya lebih dekat ke masjid. Atau fasilitas lainnya lebih nyaman. Itu ya. Kita lanjut. Kemudian yang keempat, yang bisa menyebabkan harganya berbeda dengan yang lain, yaitu diadakannya beberapa pertemuan. Contoh, ada orang itu yang ngajak, ayo umroh. Tapi tidak diadakan yang namanya manasik umroh. Sudahlah, Bapak Ibu kan sudah bisa nih buku doanya, berangkat. Memang itu cocoknya yang sudah berulang-ulang. Kalau untuk yang pertama kali butuh bimbingan. Terlebih umpamanya, yang namanya ibadah umroh kan bukan ibadah seminggu 2 kali, Bapak Ibu. Terkadang ada yang setahun sekali, setahun 2 kali. Nah, terkadang lupa doa-doanya. Terkadang butuh bimbingan lagi. Nah, ini juga merupakan hal yang memang harus diperhitungkan. Beda. Ya. Contoh kayak kemarin kan Abah, ya, para jamaah kumpul di gedung ICT, Abah akan memberikan arahan-arahan bekal ibadah mengenai sholat-sholat sunnah. Terus kemudian diadakan lagi nanti pertemuan lagi pada saat 2 minggu sebelum berangkat akan diberikan arahan-arahan
manasik umroh langsung dipimpin oleh Abah Jojo ini umpamanya. Insya Allah memang seperti itu. Itu kan berarti punya kelebihan tersendiri. Belum lagi nanti pada saat titik kumpul, ya, di hotel mana, pada saat menjelang keberangkatan, Bapak Ibu dijamu di situ, ya, makan di restoran, kemudian diberikan arahan-arahan yang terakhir, tips-tipsnya apa. Itu juga kan butuh biaya. Itu merupakan apa? Merupakan fasilitas yang dijual oleh Biro Travel. Agar apa? Agar nyaman, Bapak Ibu. Nah, kemudian, ya, yang kelima, ya, terkadang ada Biro Travel itu tidak memberikan fasilitas badal umroh. Hanya dia memberangkatkan orang untuk umroh, kemudian nanti dikembalikan lagi kepada para jamaahnya, mau yang badal umroh, mau yang tidak. Jadi, tidak dikoordinir. Ya, diserahkan misalnya, saya maunya sendiri-sendiri saja atau apa. Nah, beda dengan Biro Travel yang dia memberikan paket badal umroh. Contoh misalnya, kebetulan kan di paket yang Abah tawarkan itu ada badal umrohnya. Nanti Abah sendiri yang nanti yang insya Allah yang akan membimbingnya. Bapak Ibu, kita kumpul. Siapa yang ingin badal umrohkan, barangkali punya orang tua yang sudah meninggal, ayo kita berangkat. Itu ya. Jadi memang terarah. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab harganya berbeda. Nah, kemudian yang keenam, acara city tour. Nah, city tour ini ya terkadang dari Biro Travel itu berbeda-beda. Ada yang sekarang lagi ngetren itu kan ke Taif, ke kota Taif. Ada juga yang standar. Kalau yang namanya standar itu ya biasa, ke kota-kota yang terdekat saja, umpama seperti itu. Itu juga berbeda harganya. Kemudian yang kedelapan, ada Biro Travel itu mengutamakan pelayanan. Jadi, untuk keberangkatan umrohnya itu, tas-tas, koper-koper, dan lain sebagainya itu ada yang ngurusi. Yang namanya tim handling. Pada saat berangkat, koper-koper kita itu diurusi. Kemudian pada saat datang ke Jeddah atau ke Madinah, ada yang ngurusi. Semuanya diurusi, diangkat-angkat. Kita itu nggak perlu kita pegang-pegang, nggak perlu kita angkat-angkat, dorong-dorong. Tidak perlu, karena memang ada timnya. Nah, itu kan membutuhkan biaya. Ya. Nah, berarti Biro Travel seperti ini, dia mengutamakan apa? Pelayanan. Bagaimana caranya tamu-tamunya Allah itu dibuat mudah, dibuat senang. Ya. Nah, kemudian ya, yang terakhir, yang kesembilan, ya, yang menyebabkan perbedaan-perbedaan itu diantaranya rasa tanggung jawab untuk kru dari Biro Travel tersebut. Merasa ingin melayani betul-betul tamu-tamu Allah itu dari mulai awal sampai akhir. Contoh, ini contoh. Kemarin, pada saat Abah beserta rombongan itu kan umrah di bulan Ramadan. Ya. Pada saat pulang itu, Abah itu bawa 4 koper. Ternyata pada saat di Bandara Soekarno-Hatta, kopernya yang datang hanya 3. Begitu juga dengan yang lain. Sama. Ada yang sama sekali tidak bisa menerima. Itu kan di luar jadwal atau di luar kendali Biro Travel. Karena memang harusnya seperti itu. Mungkin ada suatu hal. Tapi apa? Tenang. Ya. PT Indocitra, Pak, sudah terbiasa hal seperti ini. Ya. Silahkan pulang saja ke rumah, nanti diurusi. Nanti insya Allah datang ke rumah. Ternyata benar. Ya, dalam beberapa hari tuh, ya, datang koper, persis kopernya itu. Saya tanyakan, apa kendalanya, Bu? Oh, kendalanya, jadi pada saat kepulangan itu banyak jamaah-jamaah bawa barang-barangnya. Contoh, yang tadinya dari rumahnya bawa 1 koper, jadi 2 koper. Jadi tidak keangkut, Pak. Tapi kan alhamdulillah semuanya beres. Nah, itu ada rasa tanggung jawab. Betul-betul diurusi. Dan biasanya kalau Biro Travel yang memang sudah bonafit, yang sudah betul-betul baik, ya, manajemennya baik, semuanya baik itu, kalau ada sesuatu hal itu ada saling mengontak. Jadi ada rekanan-rekanan nanti saling membantu. Itu kelebihan dan fasilitas yang diberikan
oleh biro travel yang pada umumnya mengutamakan pelayanan. Ya. Nah, dari 9 hal ini, Bapak Ibu, ada kesimpulan. Abah akan berikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, untuk paket umroh ini pertama bermacam-macam tergantung fasilitas yang memang diberikan oleh biro travel tersebut. Ya. Yang keduanya, di sini Abah mengingatkan supaya hati-hati dengan seseorang yang menawarkan harga yang jauh di bawah standar. Karena seperti yang Abah sering sampaikan, kalau kita belinya, misalnya belinya daging, ya dapatnya daging. Kalau belinya tempe, ya dapatnya tempe. Maksudnya, Bapak Ibu kalau membeli paket umroh yang harganya sekian, insya Allah punya kelebihan tersendiri dibandingkan beli paket yang harganya murah. Kan tadi saya sudah jelaskan, dari hari saja sudah berbeda. Ada yang 9 hari, ada yang 12 hari. Itu akan membedakan harganya. Dan yang terakhir, Abah memberikan nasihat. Ya. Di dalam dalil-dalil itu dijelaskan apa yang dikeluarkan oleh tamu-tamunya Allah ini, baik itu orang yang haji maupun ibadah umroh, ya, biayanya itu Allah akan ganti. Semakin besar biaya yang dikeluarkan, maka Allah akan mengganti yang lebih besar lagi. Nah, dengan adanya nasihat ini berarti kalau saran dari Abah untuk ibadah, kalau ada biayanya, cari yang paling nyaman. Tidak usah dipikirkan dari harga. Kan tadi, Allah akan menggantinya semakin besar juga penggantian dari Allah. Itu ya, kalau ada rezekinya cukup, lebih rezekinya cari yang nyaman. Nyaman dari fasilitasnya, ya, pelayanannya, semuanya. Kita kan niatnya ibadah, tinggal ibadah saja. Adapun bagi Bapak Ibu yang memang barangkali dari segi keuangannya pas-pasan, ya silahkan disesuaikan dengan keadaan. Yang penting diniatkan ibadah, jangan uangnya pas-pasan, maunya yang lebih aja. Ya, tidak seperti itu. Ya, dicontohkan, ya, di depan, di belakang depan rumah saya itu kan ada warung. Harga umpama 1 liter beras 20.000. Tinggal melangkah 10 langkah jadi beli. Nah, ada yang jual 19.500 tapi harus ke belakang. Ya, melewati gang, jalan dulu. Beda harganya, beda Rp500. Tapi kan melangkahnya berapa kali langkah harus muterin gang dulu. Jadi ujung-ujungnya kesimpulannya, baik itu biro travel A, B, C, D, ujung-ujungnya sama tergantung apa yang dia jual. Tergantung Bapak Ibu nanti apa kebutuhannya. Pilih apa, paket apa yang cocok. Itu ya. Nah, hanya saya sarankan kalau untuk masalah ibadah, kalau ada rezekinya pilih yang sekiranya tadi cari yang kenyamanan. Itu ya. Yang paling nyaman carinya. Itu ya. Nah, kemudian ya, di sini juga saya mengingatkan ya, karena niatnya adalah ibadah, saya menyarankan yang lama di Mekah. Ya, ini kalau niatnya ibadah. Kan boleh pas saya jalan-jalan dulu. Ya boleh, silahkan. Tidak ada yang melarang. Jalan-jalan sekalian ibadah boleh. Hanya saja kalau umpamanya Bapak Ibu pertama kali mau ibadah, karena kan belum tentu dipanggil lagi. Cari yang lamanya di Mekah. Nanti kalau misalnya umpamanya, ini hanya saran. Umpamanya sudah berulang-ulang ya ibadah umrohnya, saya ingin sekali yang mampir ke Turki, mampir kemana umpamanya, ya boleh silahkan. Tapi Abah menyarankan kalau pertama kali cari yang lama di Mekah. Alasannya pertama, yang namanya ibadah umroh, ibadah haji ini merupakan panggilan. Belum tentu tahun depan atau kapan Bapak Ibu bisa dipanggil lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena niatnya adalah ibadah, ingin mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhirat. Kalau Bapak Ibu lamanya di Mekah, bisa memanfaatkan waktunya untuk ibadah. Karena apa? Pol. Ya. Pol balasannya, pol pahalanya. Contoh, Bapak Ibu sholat di Indonesia di sini 1 rakaat. Kemudian Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram 1 rakaat. Tapi nilai pahalanya jauh. Perbandingannya, ya, Bapak Ibu kalau pengen sama pahalanya berarti harus sholat 100.000 rakaat.
di Indonesia baru nyamai. Karena apa? Lipatannya kan tadi 100.000 lipatan dibandingkan di tempat lain. Berarti kalau memiliki target utamanya ibadah, pilih yang lamanya di Mekah. Tuh ya. Ini nasihat Bapak Ibu. Tergantung, dikembalikan kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian juga di sini ya, karena ada yang menanyakan ke Abah, ya, ada yang WA, ada yang apalah umpamanya, dan menanyakan berapa sih harganya kalau bareng dengan Abah. Jadi, insya Allah di bulan November, ini kan waktu kurang lebih 1 bulan lebih, ada sekitar 1,5 bulan lagi, tanggal 9 November, insya Allah Abah akan terbang ke Jeddah bersama rombongan, dan insya Allah masih tersisa 3 seat. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah ada niatan ingin mempersungguh ibadah, Abah menasehatkan, silahkan ikut dengan Abah, boleh. Nanti Abah akan kasihkan nomor WA-nya. Insya Allah nanti yang membimbing langsung Abah sendiri. Ya, kebetulan Abah ditunjuk sebagai tour leadernya. Ya, insya Allah nanti Abah sendiri yang akan membimbing Bapak Ibu. Ya, hanya saja mungkin, ya mohon maaf, ya, buat Bapak Ibu yang menjadi rombongan Abah, nanti di sana Abah mungkin ya banyak nasihat, kemudian banyak memberikan arahan-arahan untuk mempersungguh ibadah. Karena kan ada kemarin itu orang yang komen, Abah, saya kan ingin mengikuti Abah malam-malam jam 1 ya ke masjid. Saya kan ada sekamar. Pikir saya dia memiliki kepahaman yang sama. Diajak, yuk kita ke masjid, yuk kita sholat malam. Ngamuk orangnya. Ngeganggu aja lah inilah. Nah ini jadi ya mohon maaf barangkali nanti pada saat berada di Mekah, misalnya malam-malam Abah WA, ayo kita kumpul, yuk kita ke sana, kita sholat malam dan sebagainya. Karena cita-cita Abah ya adalah membimbing Bapak Ibu bagaimana caranya bisa memaksimalkan ibadah, dan juga bagaimana caranya agar ibadahnya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang nanya ke Abah, Abah berapa lama? 12 hari. Berangkat tanggal 9, masih tersisa 3 seat lagi. Kemudian ada yang nanya harganya berapa. Abah kan kembali dibacakan. Ya, Abah juga kadang-kadang kan karena banyak yang bertanya jadi suka lupa. Abah akan jelaskan. Ya, untuk kamar yang berempat harganya 34,7 juta. Untuk kamar yang bertiga 36,2 juta. Dan untuk kamar double yang berdua khusus, misalnya suami istri, itu 38,2 juta. Berarti paket umroh ini ditawarkan oleh PT Indocitra Tamasya dimulai harga 34,7 juta selama 12 hari. Umroh Ramadan untuk tahun 2024. Ya, tadi pagi juga ada yang menanyakan, Abah berapa sih harganya? Abah akan jelaskan. Yang pertama, Bapak Ibu, karena ini kan banyak yang nanya dari harga. Ya, harga dimulai dari 46,3 juta. Itu untuk kamar yang berempat. Ya, ingat, 46,3 juta itu mulai harganya. Kemudian kalau yang sekamar bertiga, 48 juta, 9. Ya, 48,9 juta. Kemudian untuk kamar yang berdua, 53,3 juta. Nah, ini harga ini, ya, insya Allah kemarin ya, tahun kemarin juga tidak jauh dari harga ini. Dan insya Allah nanti, pada saat Bapak Ibu berada di sana, itu akan mendapatkan makan sahur, kemudian akan mendapatkan makan bukaan. Silahkan biasanya itu kan ke restoran. Pada saat mau buka tinggal ngambil, tinggal makan di situ. Pada saat sahur tinggal ngambil, disediakan. Tinggal ibadah saja. Kenapa saya katakan seperti ini Bapak Ibu? Karena ada. Tempo hari pada saat bulan Ramadan itu saya ketemu dengan orang. Pada saat saya turun lift, dia sama-sama turun tapi tidak menuju ke restoran. Saya tanya, Pak mau kemana? Saya mau cari sahur Pak, ke tempat ya nyari-nyari makan. Lah, memang Bapak dari biro travelnya bagaimana? Saya tidak dapat makan, Pak. Baik sahur maupun buka. Oh, seperti itu. Nah, dengan adanya informasi itu, ya, berarti kan Abah jelaskan. Paket ini Bapak Ibu sudah termasuk makan sahur,
dan juga makan berbuka. Sudah disediakan, tinggal ibadah saja. Ya, lamanya Bapak Ibu, ya, saya jelaskan untuk bulan Ramadan ini lamanya 25 hari. Ya. Ini usulan saya, kemarin itu kan musyawarah, usulan saya itu 25 hari. Kenapa? Ya. Kemarin itu tahun kemarin yang Ramadan kemarin itu kan, ya, rombongan itu 35 hari. Ternyata setelah, ya, survei ke sono kemari, Abah tuh menanyakan kepada para jamaah, ya. Jadi ada suatu kejenuhan, terlalu lama. Ya, kalau 35 hari Pak, ya terus terang, mungkin tahun yang akan datang ya jangan 35 hari Pak, jenuh rasanya. Saya sudah kangen dengan keluarga. Saya sudah kangen sama cucu. Ya. Akhirnya keputusannya idealnya itu memang 25 hari. Rata-rata saya tanya, Pak, menurut Bapak, untuk bulan Ramadan yang akan datang, kira-kira kalau Bapak nanti berangkat lagi, maunya berapa hari? Saya 25 hari, Pak. Jangan deh kalau yang 35 hari berat saya. Rata-rata, karena rata-rata Bapak Ibu yang umrah Ramadan ini, ya, usianya di atas 50 tahun. Ini rata-rata. Nah, untuk itu, ya, kemarin itu disepakati, waktunya 25 hari. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada niatan untuk umroh di bulan Ramadan, silahkan bisa menghubungi nomor WA Abah. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya mengamankan seat dulu. DP 5 juta rupiah. Dan perlu diingat Bapak Ibu, pada saat nanti Bapak Ibu dapat arahan-arahan, ya, transfernya jangan atas nama perorangan. Khusus ke PT Indo Citra Tamasya. Ya. Karena memang itu peraturannya. Tidak boleh atas nama perorangan, langsung ke PT Indo Citra Tamasya. Umpamanya contoh, ada yang dari Banjarmasin, dari Kalimantan, dari Sulawesi yang ikut, umpama ingin ikut, boleh silahkan. Ya, mendaftar di mana? Di Biro Travel Indo Citra Tamasya. Ini merupakan biro travel resmi. Kan kemarin Abah juga sudah buktikan, ya, berangkat di bulan Ramadan selama 35 hari, betul, 35 hari. Dan insya Allah, kalau Bapak Ibu diniatkan dari sekarang, ini sebagai contoh, ya. Kemarin itu yang di bulan Ramadan itu, ini cerita sedikit, ada jamaah, ya. Dia hanya DP itu insya Allah sekitar 10 juta. Ya. Belum megang uang Bapak Ibu. Dia terus berdoa selama kurang lebih 1 tahun, karena memang waktu itu dia kurang lebih 10 bulan. Ada waktu untuk dia menabung. Ternyata Allah qadar semuanya lancar. Bahkan Allah memberikan jalan, punya bekal. Jutaan. Tadinya bilangnya nggak punya. Ternyata alhamdulillah di qadar Allah, bekal juga dicukupi. Itu kenyataan Bapak Ibu. Nah, untuk itu silahkan, tidak usah ragu-ragu. Niatkan saja. Ya Allah, saya berniat ingin sekali melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Nah, insya Allah, ya, Bapak Ibu diniatkan seperti itu. Ya, nanti insya Allah Abah doakan. Ya, yang penting Bapak Ibu tadi niatkan, kemudian DP saja. Bismillah, ya Allah, saya punya uang sekian. Ya, nanti kekurangnya saya akan berusaha, ya Allah. Berdoa dan berusaha. Insya Allah nanti Allah akan berikan jalan. Tapi kalau Bapak Ibu memang sudah, cita-cita sudah ada, rezekinya sudah ada, ya tunggu apa lagi? Silahkan langsung dilunasi boleh. Ya. Dalam hal ini saya mengingatkan, untuk segi tadi, masalah keuangan, masalah transfer ini hanya ke PT Indo Citra Tamasya, bukan ke perorangan. Itu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh tahun ini, baik itu di bulan-bulan yang biasa atau di bulan Ramadan yang akan datang, Abah mendoakan, mudah-mudahan Allah memberikan bekal yang cukup. Allah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, keselamatan, kesuksesan. Bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya pahala. Bisa mendapatkan pengampunan dari Allah, dan pulang membawa yaitu umroh yang mabrur, bisa berkumpul kembali dengan keluarga, ya, sehat, barokah, selamat. Itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.